Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Latifah, NIM 21411 0402 Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, mengapa sih perlu adanya moderasi Islam? Islam moderat atau moderasi Islam berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berkeadilan dalam memutus perkara, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan dialog dan perdamaian, serta anti kekerasan dalam berdakwah dan menghindari dari sikap dan pandangan radikal. Karena moderasi Islam ini sangat selaras dengan kandungan utama Islam, yaitu membawa misi rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Muslim yang moderat sangat menghargai pendapat serta menghormati adanya perbedaan dengan orang lain, adalah sisi penting yang dibangun oleh moderasi Islam. Moderasi Islam beragama yaitu suatu solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Jadi, dapat juga dijelaskan bahwasanya moderasi beragama di sini sesungguhnya itu merupakan kebaikan moral bersama yang relevan, tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Nomor 2 yaitu definisi pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu yaitu nakliyah dan rasio yaitu akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Islam wasatiyah atau moderasi Islam memahami dan mengakui perbedaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Dalam ajaran Islam ini disebutkan bahwa manusia memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Setiap individu adalah bagian dari alam yang unik. Memiliki keinginan untuk menyeragamkan seluruh umat manusia adalah keinginan yang mustahil bisa terwujud. Kedamaian dapat dibangun dengan sikap menghormati perbedaan. Selanjutnya, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, wasatiyah atau pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Islam yang moderat menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung menjadi pembenaran yang tidak ilmiah. Radikal di sini dalam arti memahami Islam yang tataran tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Dalam menerapkan hukum, Islam wasatiyah ini menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum sesuai perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pemahaman jalan tengah merupakan karakteristik dan cara pandang yang dikedepankan moderasi Islam dalam memahami semua persoalan kehidupan. Selanjutnya, nomor 3, tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Jadi tujuan moderasi beragama tak lain itu untuk
menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa, memberikan inspirasi untuk selalu bersikap seimbang, adil dalam menyusun cara pandang, sikap, perilaku kita. Tidak melakukan kekerasan atas nama apapun, baik separatisme, agama, maupun hak asasi manusia, apalagi di era digital dan media sosial. Selanjutnya, poin keempat, landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif ialah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Adapun beberapa landasan normatif ini yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran. Kedua, hadis dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pendapat para ulama yang menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Selanjutnya, poin kelima, landasan historis moderasi Islam. Historis memiliki arti sama dengan sejarah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WGC Purwandaminta mengatakan, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar sudah terjadi. Jadi, yang dimaksud di sini dengan landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang dimaksud landasan historis pendidikan Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Adapun peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam, yaitu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dan peristiwa yang terjadi pada masa para ulama. Selanjutnya, poin ke-6, prinsip-prinsip moderasi Islam. Islam adalah agama yang moderat, yang mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Karakteristik moderasi Islam dapat dilihat dari penjelasan Al-Quran berkenaan dengan perintah wasatiyah dalam berbagai aspeknya. Ajaran Islam tidak mengajarkan sikap ekstrem dan radikal dalam mensikapi perbedaan umum, mengedepankan dialog dan keadaban. Jadi posisi pertengahan menjadikan seorang muslim tidak memihak ke kiri dan ke kanan, namun bersama-sama berupaya untuk mengantarkan manusia hidup berlaku adil. Yang pertama ada keadilan atau adalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dan berbuat ihsan. Jadi Islam menyuruh umatnya untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya dikotomi agama dan perbedaan keyakinan. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Yang kedua yaitu toleransi atau tasamuh. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Jadi moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Quran bahwasanya manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati. Yang ketiga yaitu keseimbangan atau tawazun.
Prinsip moderasi Islam ini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Jadi Islam ini menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dan akal, antara akal dan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu keberagaman atau tanawu. Keberagaman merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik itu suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Jadi perubahan suku, ras, agama ini merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Pada prinsipnya tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan ataupun kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianut. Yang kelima yaitu keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajar dan mengajak kepada kebaikan. Sebagai penyeru kebaikan agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang, harus didasarkan kepada keteladanan. Adanya sifat uswah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap keteladanan, yaitu akhlakul karimah. Jadi dalam hal ini, peserta didik itu harus diajarkan dan ditanamkan sifat keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam dirinya akan menginternalisasi sifat-sifat mulia yang akan menjadi teladan bagi kaum yang lain. Keteladanan tersebut dapat berupa sikap muslim yang menghormati tetangganya, sekalipun berbeda keyakinan, berinteraksi sosial dengan menjunjung tinggi toleransi, mau menolong sesama, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinan. Dari sedikit pemaparan tersebut, kita bisa mengambil beberapa manfaat untuk diri kita sendiri khususnya, yaitu salah satunya menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri sangatlah penting. Bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga buat orang lain. Karena dengan toleransi ini, kita dapat menciptakan sebuah kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.